warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radiatul Adalia dengan NIM 060. Saat ini saya berada di SMP 4 Palu dan hari ini saya akan melakukan layanan bimbingan klasikal. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Ya, baik anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Radiatul Adalia, biasa dipanggil dengan sebutan Radiatul. Anak-anak bisa panggil dengan Ibu Radiatul. Ya baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait Ibu? Ya baik, Ibu mahasiswa dari Universitas Trisakti Palu, jurusan bimbingan dan konseling. Maksud dan tujuan Ibu ke sini, Ibu akan memberikan layanan bimbingan klasikal. Ya baik, namun sebelum kita mulai pembahasan, ada baiknya terlebih dahulu kita berdoa bersama. Di sini ada yang bersedia memimpin doa. Dulu. Ayo, kayaknya laki-laki bagus deh Pak pimpin doa. Sudah. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya baik, dengan berdoa insya Allah kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Nah, namun sebelumnya di sini ada sedikit games atau ice breaking. Diharapkan adik-adik berdiri. Dari bimbingan klasikal. Nah, bimbingan klasikal merupakan salah satu yang mendasar yang dirancang agar konselor melakukan dengan peserta didik di kelas seperti yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Nah, tujuan pelaksanaan bimbingan klasikal ini membantu kalian atau peserta didik agar dapat mencapai kemandirian serta membantu perkembangan yang utuh dan optimal dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan.
Ayo, ada yang bisa jelaskan sedikit apa sih itu disiplin? Ayo, yang kalian ketahui di sekolah, apa sih itu disiplin? Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Kayak misalnya disuruh datang ke sekolah jam 7.00, kita harus datang lebih cepat dari itu. Biar kita tidak telat, karena kalau kita telat kita akan diberikan sanksi. Ya, betul sekali. Ada yang ingin menambahkan lagi? Kerjakan tugas dengan tepat waktu. Ya, apa yang sudah teman-teman kalian sampaikan tadi semuanya sudah betul. Namun di sini sedikit Ibu jelaskan pengertian dari disiplin. Nah, disiplin merupakan suatu perilaku menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan yang berlaku di sekolah. Nah, di sini ada kalimat perilaku menghormati dan menghargai. Ada yang bisa contohkan bagaimana sih sikap atau perilaku menghormati dan menghargai ketika di sekolah? Ayo, ada yang bisa jelaskan? Bagaimana sih sikap atau perilaku menghormati, menghargai ketika kalian berada di sekolah? Kayak ketemu guru, kalau misalnya kita ketemu guru itu kita beri salam, salim, terus sama teman-teman juga. Ya, kalau lewat, kalau kita kenal, kita sapa. Ya, betul sekali ya yang teman kalian sampaikan, karena di sini juga sudah ada Ibu berikan contohnya. Contohnya di sini terdapat seorang siswa yang ketika bertemu dengan gurunya, dia berjabat tangan atau memberi salam. Ya, tepuk tangan kepada teman kalian. Nah, di situ juga ada kalimat patuh dan taat terhadap peraturan yang berlaku. Siapa bisa berikan contoh? Patuh dan taat terhadap peraturan apa sih yang harus kalian patuhi di sekolah? Membuang sampah pada tempatnya. Ya, betul. Siapa lagi? Ada yang bisa tambahkan lagi? Peraturan apa sih yang harus kalian patuhi di sekolah? Memakai seragam dengan rapi. Ya, betul. Di sini juga ada contohnya. Seorang siswa memakai seragam dengan rapi. Ya, beri tepuk tangan lagi kepada teman-teman saya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, adapun tujuan dari disiplin adalah untuk mengubah sikap dan perilaku agar peserta didik menjadi lebih baik dan bertanggung jawab. Nah, disiplin ini ya sangat penting ya untuk kalian semua. Kenapa? Karena itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kalian ke depannya. Dimana kalau kalian disiplin, pasti kalian itu menjadi siswa yang bertanggung jawab, taat terhadap peraturan yang berlaku seperti yang sudah teman kalian sampaikan tadi, memakai seragam dengan rapi, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Ya, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, di sini Ibu ada pertanyaan. Mengapa kalian harus menerapkan perilaku disiplin? Mengapa sih harus menerapkan perilaku disiplin? Ada yang bisa jawab? Saya rasa tadi sudah ada penjelasannya. Yang bisa jawab angkat tangannya, berdiri, sebutkan nama dan berikan jawaban. Ayo, mengapa kalian harus menerapkan perilaku disiplin? Ayo, saya beri waktu 5 menit untuk berpikir. Yang bisa jawab angkat tangannya dan berdiri, sebutkan namanya dan berikan jawaban. Ayo, siapa yang bisa? Ayo, di sini kalian dilatih untuk berbicara. Ayo, di sini kalian dilatih ya, supaya lebih percaya diri untuk mengeluarkan pendapat kalian masing-masing. Ayo, ada yang bisa jawab mengapa sih kalian harus menerapkan perilaku disiplin? Ayo, beri waktu ya untuk memikirkan jawabannya. Yang bisa jawab silakan berdiri, sebutkan namanya.
Ayo, masih cuma dia yang berani, harus semuanya. Ayo, siapa lagi? Apa? Yang penting sudah berani mengeluarkan pendapat. Ayo, mengapa kalian harus menerapkan perilaku disiplin? Karena apa? Ayo, ayo. Ayo, ada yang bisa menjawab selain teman-teman tadi? Ayo, bisa. 10. Ada yang bisa menjawab? Nah, oke. Sedikit penyampaian cerita dari Ibu. Sebenarnya ini film pendek, namun ada keterbatasan dari kita kakak, jadi tidak bisa menampilkan film pendek tersebut. Jadi di sini Ibu ingin menceritakan ada seorang siswa di sekolah yang awalnya dia setiap harinya bangun pagi malas, bangun paginya bisa dibilang kesiangan sehingga dia berangkat ke sekolah terlambat. Jadi setiap dia berangkat ke sekolah dia selalu terlambat, kemudian dia mendapatkan hukuman. Nah, setelah dia mendapatkan hukuman, dia dibebaskan, kemudian diberi kesempatan untuk mengikuti pelajaran. Namun sesampainya di depan kelas, siswa tersebut tidak bisa mengikuti pelajaran karena gurunya sudah berada di dalam kelas. Nah, setiap hari dia seperti itu. Kemudian dia mendapat teguran dari gurunya bahwa kebiasaannya itu tidak bagus untuk dirinya ya. Itu sangat berpengaruh tidak baik karena pertama dia malas, kemudian sampai di sekolah dia tidak bisa mengikuti pelajaran karena terlambat. Nah, namun setelah siswa tersebut mendapatkan nasihat dari gurunya, siswa tersebut mulai berpikir, oh, kalau saya terus-terusan seperti ini, bisa-bisa saya tidak akan sukses. Mungkin saya bisa ketinggalan kelas karena selalu terlambat datang ke sekolah dan tidak mengikuti pelajaran. Nah, ketika dia mulai berpikir hal itu tidak baik untuk dirinya, lama-kelamaan dia mulai berubah. Bangunnya sudah cepat, kemudian datang ke sekolah tepat waktu, dia mengikuti pelajaran sehingga prestasinya meningkat. Nah, dari cerita yang Ibu sampaikan tadi, ada yang bisa ungkapkan apa sih isi dari cerita tersebut? Apa sih kesan atau pesan yang disampaikan dari cerita tersebut? Ada yang bisa sampaikan? Apa sih isi atau makna dari cerita tersebut? Dari si anak yang awalnya malas-malasan, kemudian sudah rajin ke sekolah atau bisa dibilang sudah disiplin ya. Ada yang bisa jelaskan apa sih makna yang disampaikan dari cerita tersebut? Ya? Kita tidak boleh malas ketika bersekolah. Ya, siapa lagi? Ya? Agar disiplin waktu. Ya, selain dia ada lagi yang bisa jawab sebelah sana? Ada yang bisa jawab? Dari tadi cuma yang didengar sampai sini. Yang sebelah sana? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, ada yang bisa jawab? Apa sih yang disampaikan oleh cerita tadi? Apa yang bisa kalian ambil atau apa yang bisa kalian ambil manfaatnya dari cerita tadi? Tidak ada? Ya? Kalau kita bermalas-malas kita akan bisa. Nah, di sini ada sedikit penjelasan mengenai orang yang disiplin. Seseorang yang di dalam dirinya sudah menerapkan rasa disiplin akan terdorong untuk melakukan suatu perbuatan yang baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
tidak terlambat ke sekolah. Nah, sehingga nilainya atau prestasinya meningkat. Di sini semua tepat waktu ya datang ke sekolah. Kemudian di bawahnya juga, dengan bersikap disiplin, siswa mampu menciptakan suasana lingkungan belajar yang nyaman dan tentram berada di dalam kelas. Nah, kalau siswa yang disiplin itu, dia pasti kalau gurunya menjelaskan, dia mendengarkan dengan baik, tidak ribut ya di dalam kelas. Sehingga suasana di kelas itu lingkungan belajarnya nyaman dan tentram seperti kita hari ini. Semuanya adik-adik atau anak-anak tidak membuat keributan, jadi suasana di kelas nyaman. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada? Oke, kita tepuk semangat lagi ya. Saya rasa sudah tidak semangat kalian, jadi seperti itu lagi. Pegang teman. Oke, ini. Siapa yang bisa bikin tepuk semangat yang kayak? Siapa yang bisa pimpin? Lura. Kayaknya lagi ada deh. Iya, Lura. Ayo. Yang ini saja di depan. Masih hafal kan yang saya isi juga? Ini Lura hafal. Tepuk semangat yes. Ya, semangat. Say yes, ma yes, nga yes, semangat yes.
sangat bagus ya. Kalian tidak boleh menunda-nunda tugasnya. Nanti tugasnya menumpuk. Akhirnya nilai kaliannya masalah. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Kak. Selanjutnya, terdapat macam-macam disiplin. Ada juga yang macam-macam disiplin. Yang pertama, disiplin belajar. Keberhasilan belajar akan dicapai apabila siswa itu disiplin. Nah, kalau kalian disiplin dalam belajar, kalian akan lebih menguasai materi pelajaran itu, sehingga berdampak pada nilai kalian, sehingga kalian berhasil dalam belajar. Oke, kemudian disiplin beribadah. Nah, disiplin beribadah membuat siswa tahu dan dapat membedakan hal-hal yang seharusnya dilakukan, yang wajib dilakukan, yang boleh dilakukan, sepatutnya dilakukan, karena merupakan hal terlarang. Nah, di sini ibu mau tanya, apa sih hal-hal yang wajib ya, atau yang boleh dilakukan, dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau dilarang? Ada yang bisa sebutkan? Mungkin pertama dari hal-hal yang wajib atau yang boleh dilakukan, yang bisa jawab angkat tangan. Beribadah. Yang bisa jawab ya, beribadah, berpuasa. Terus apa lagi? Ada yang bisa? Ya, betul sekali. Ada lagi? Tidak boleh. Kalau ada pacung, itu tidak. Oke, anak-anak kita maaf ya ada kendala tadi. Kita lanjut. Betul sekali ya yang kalian sebutkan tadi, hal-hal yang boleh dilakukan atau yang wajib dilakukan itu seperti beribadah, kemudian berpuasa, itu sama dengan tadi kan. Mungkin berbakti sama orang tua, tidak boleh membangkang ya. Nah, kemudian hal-hal yang tidak boleh dilakukan itu apa saja? Yang boleh tadi. Selain yang berbau-bau agama, apa? Ya, apa lagi? Boleh mencuri. Ya, boleh berdiri. Lalu apa lagi? Apa? Ya, semuanya betul ya. Mungkin yang utamakan tidak boleh berbohong. Nanti kalau kalian suka berbohong, pasti kalian dijauhi ya. Yang sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Kak. Tidak ada? Kemudian kita masuk pada topik terakhir. Nah, di sini ada manfaat disiplin. Yang pertama itu membangun kepribadian yang baik. Dengan disiplin, siswa akan terbiasa mengikuti serta mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Dari kebiasaan itulah akan terbangun kepribadian yang baik serta bertanggung jawab. Nah, contoh kalau kalian cepat datang ke sekolah, kemudian seperti yang sudah kita bahas di awal, mematuhi aturan-aturan yang berlaku, di situ kalian akan lebih bertanggung jawab. Bisa dibilang terbangunlah ini kepribadian yang baik di dalam diri kalian. Nah, kemudian yang kedua, melatih kepribadian. Nah, disiplin ini juga melatih kepribadian, sikap, perilaku, dan pola kehidupan yang baik dan berdisiplin terbentuk melalui latihan. Dengan demikian juga dengan kepribadian yang tertib, teratur, dan patuh. Ini perlu dibiasakan ya. Kalau kalian mau menjadi seseorang yang disiplin, ini perlu kalian biasakan dari sekarang agar kedepannya kalian menjadi pribadi yang ini tertib, teratur, dan patuh. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, ada lagi Ustaz. Nah, ini yang terakhir sudah ya. Di sini ibu ada berikan cara agar bisa menjadi seorang yang disiplin. Nah, yang pertama itu
jangan tunggu motivasi datang. Nah, kalau kalian ingin menjadi seorang yang disiplin, kalian harus mulai dari diri kalian sendiri. Kalau kalian masih menunggu motivasi datang dari orang lain, itu kemungkinan besar tidak akan terjadi. Jadi, untuk menjadi seorang yang disiplin, kalian harus mulai dari diri kalian sendiri. Nah, kemudian yang kedua ini ada mulailah dari hal-hal kecil. Ada yang bisa tunjukkan apa sih hal kecil yang bisa dilakukan agar saya bisa menjadi seseorang yang disiplin? Ayo. Contoh kecil. Apa sih hal yang perlu dimulai? Contoh kecil boleh juga. Ya, itu bisa dibilang hal kecil yang membuang sampah pada tempatnya. Ditambahkan lagi mungkin bisa dimulai dari bangun pagi. Kenapa? Walaupun bangun pagi ini hal yang kecil ya, itu akan berdampak besar. Kalau kalian bangunnya cepat, pasti kalau ke sekolahnya tepat waktu. Nah, kemudian tetapkan rutinitas harian. Nah, ini juga salah satu cara agar kalian menjadi orang yang disiplin. Seperti teman-teman ibu yang ditangkap, mereka menetapkan rutinitas harian. Bangun pagi, misalkan, oh saya mau menetapkan nih bangun mulai besok dan seterusnya saya mau bangun pagi supaya saya ke sekolah tepat waktu, tidak terlambat. Nah, dengan kalian menetapkan rutinitas itu, lama-lama akan terbiasa dan akan tertanamlah terbentuklah perilaku disiplin di dalam diri kalian. Dan yang terakhir, ambil inspirasi dari orang lain. Nah, mengapa sih perlu mengambil inspirasi dari orang lain? Karena dengan kalian mengambil inspirasi atau sisi positif dari orang lain, itu akan menambah motivasi kalian untuk meningkatkan kedisiplinan. Nah, Ibu ambil contoh, misalkan ini, Ayu. Contoh, misalkan Ayu siswa yang rajin, bangun paginya cepat, sehingga sekolahnya tepat waktu. Kemudian dia mengikuti pelajaran dengan baik, sehingga nilainya atau prestasinya meningkat. Nah, itu contoh kecil, ambil inspirasi dari Ayu bahwa dia suka tepat waktu ke sekolah atau bisa dibilang anak yang rajin. Nah, itulah mengapa sangat penting mengambil inspirasi dari orang lain, karena akan menambah motivasi kalian, meningkatkan kedisiplinan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Ya. Ada yang bisa berikan satu pesan bahwa kalau saya disiplin, saya bisa begini? Ada yang bisa? Kalau saya kalau saya disiplin dan sekarang, depannya saya bisa begini. Disiplin itu sangat baik. Sampaikan saja apa? Ayo, di sini kalian dilatih untuk lebih berani mengeluarkan pendapat. Ayo, saya rasa dari penjelasan tadi kalian sudah bisa mengambil kesimpulan ya, apa sih manfaat dari disiplin, apa sih manfaat dari disiplin itu bagi diri saya. Ada yang bisa sampaikan atau menyimpulkan lebih tepatnya ya? Ayo, yang bisa katakan, mungkin dari sebelah sana dulu perwakilan satu orang. Ya, tadi ada. Ayo, ada yang bisa? Putra yang suka cantik. Mungkin dari sebelah sana dulu, angkat tangan, sebutkan namanya. Ayo, yang sebelah sana. Oke, di sana jawab ya. Tapi tetap saya suruh kalian jawab. Yang di tengah sini lagi. Kalian sambil mempersiapkan jawaban kalian. Oke, teman-teman, diam dulu ya. Dengarkan temannya. Dan saya kita mempunyai masa depan yang baik dan kita diajar untuk bertanggung jawab,
mengetahui mana hal yang baik dan mana hal yang tidak baik. Tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, di depan saya ada yang ingin menjawab? Iya. Bisa menyimpulkan? Ayo, di sebelah sana harus ada ya. Ayo, bisa. Ayo, sebelah sana siap-siap ya. Ayo, dah. Atau yang sudah tanya dulu siapa yang sudah siap? Ayo ada? Ayo kalian harus berani. Supaya kedepannya kalian lebih berani dan bisa. Ayo, masa cuma teman ini yang terus bicara, kalian juga harus dong. Ayo, sedikit saja disampaikan. Oh, disiplin ini sangat baik untuk akan saya menjadi siswa yang bertanggung jawab. Ayo, ini sudah ada? Jangan sangat malu. Oke, silakan. Dini. Ya, sampaikan saja apa yang dipikirkan, walaupun tidak banyak. Ya. Oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk teman kalian. Bukan yang ada? Ada yang berani? Ayo. Ada? Tidak apa-apa. Siapa duluan? Jadi kamu Ada? Atau apa lagi? Ini ada yang berani? Sudah dulu. Oke, sebelum saya akhiri, ayo. Non ini. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Atau masih ada di sana? jawab dong. Ayo, siapa yang jadi apa?